Shalom saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu hati dalam doa. Saya mohon saudara Andreas untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang yang indah ini Bapa, di mana kami masih bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapa, semua karena anugerah kasih setiamu yang begitu besar kepada kami. Bapa, sebelumnya ampuni dosa kurangnya kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bila sebentar Tuhan, kami akan memulai acara ibadah ini Bapa, kiranya Engkau melawat setiap kami Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tolong pimpin kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami semua dalam acara ibadah ini Bapa. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan bila ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, yang berasal dari si iblis si jahat Tuhan, kami mau usir, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saat ini kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mohon Saudara Andreas untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bila saat ini Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang kami naikkan, yang kami berikan di hadapan-Mu, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami Tuhan, penuhi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan dapat duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, hamba-Mu Om Daniel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan Tuhan berasal daripada-Mu dan dapat memberkati kami semua ya Bapa. Dan kami juga rindu Tuhan, tolong tanamkan setiap benih firman-Mu sehingga dapat bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan, puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, yang kembali memberikan kita kesempatan siang hari ini untuk kita kembali bersama-sama beribadah, walaupun masih secara online. Di bulan yang baru ini, bulan Oktober, di minggu yang pertama, kita boleh bersama-sama memuji, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan nama Tuhan, maka saat ini tiba saatnya atas kasih karunia Tuhan kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti minggu lalu, masih dalam tema yang sama yaitu belajar dalam badai, di mana minggu lalu saya sampaikan bahwa kesuksesan, keberhasilan, perkara-perkara ajaib biasanya dilahirkan dari sebuah badai. Jadi ketika kita ada di dalam badai, sesungguhnya kita sedang ada dalam proses pembelajaran. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita harus punya sikap senantiasa taat. Karena ketika kita ada dalam badai, kita punya sikap senantiasa taat walau dalam keadaan seperti apapun. Maka kita akan mengalami Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Sehingga iman kita, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin matang, semakin dewasa. Karena hanya orang-orang yang punya kedewasaan iman yang bisa menikmati hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Amin. Dan di minggu ini masih dalam tema yang sama, belajar dalam badai, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bijaksana Menghadapi Badai. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan judul perikopnya, dua macam dasar. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah
kerusakannya. Puji Tuhan. Kehidupan ini sering diibaratkan seperti orang membangun rumah. Awalnya hanya sebidang tanah kosong, itulah awal dari kehidupan kita. Lalu di atas tanah yang kosong itu, mulailah kita membuat sebuah perencanaan. Bagaimana nanti model rumahnya, bagaimana nanti berapa lantai yang akan saya buat, lalu di mana letak kamar tidurnya, di mana ruang keluarganya, di mana kamar mandinya, bagaimana luas daripada halamannya. Ada begitu banyak perencanaan-perencanaan yang akan kita buat di atas sebidang tanah kosong. Demikian juga dengan hidup ini, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini. Kapan saya nanti bisa lulus SMA, lalu saya melanjutkan untuk jurusan apa, kemudian saya akan bekerja di mana, saya akan mungkin berdagang apa, lalu kita akan punya target tujuan kapan saya harus menikah, bagaimana suami saya, istri saya nanti, dan begitu banyak hal. Seperti kita sedang membangun sebuah rumah. Nah, perumpamaan yang tadi kita baca menjelaskan bahwa ada dua jenis orang dalam membangun rumah, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Bijaksana, bodoh. Ini sebuah kata-kata yang sangat kontras, bertolak belakang. Sangat bukan berbeda lagi, tapi jelas-jelas itu berlawanan kata antara bijaksana dan bodoh. Tapi secara alur cerita, secara apa yang mereka rencanakan dan mereka alami, apa yang mereka punya tujuan pada awalnya sebetulnya sama. Dalam Lukas 6 ayat 47, ini cerita yang sama dalam Matius pasal 7 tadi, ya. Mengatakan bahwa pada ayat yang ke-47, Lukas 6 ayat 47, yaitu setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Setiap orang, artinya baik yang bijaksana maupun yang bodoh, datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Artinya sama-sama orang percaya sebetulnya. Dan mendengar perkataanku, sama-sama dengar. Lalu juga serta melakukannya, bukan tidak melakukannya. Orang bijaksana maupun orang bodoh sama-sama melakukan. Mereka sama-sama punya tujuan, mau membentuk, mau mendirikan sebuah bangunan, sebuah rumah. Mereka sama-sama datang kepada Tuhan. Mereka sama-sama dengar apa instruksinya dan mereka sama-sama melakukannya. Perbedaannya di mana sehingga mereka disebut orang bijaksana dan orang bodoh? Dalam penerapannya. Penerapannya sangat berbeda. Yang bijaksana, dia menggali dalam-dalam, dia membuat dulu fondasi, dasar bangunan. Pada zaman dahulu belum ada cor semen, jadi digali dalam-dalam sampai bertemu dengan permukaan yang keras, itu batu, lalu dimasukkan batu-batu besar dan di atas itulah mereka mulai mendirikan bangunan. Tapi orang yang bodoh, mereka tidak menggali, mereka langsung di atas pasir mereka mendirikan sebuah bangunan. Jelas sangat berbeda. Dan yang membuktikan perbedaannya ketika ada hujan angin, ketika ada air bah datang, seperti yang firman Tuhan catat, itu berbicara tentang sebuah badai. Ketika ada badai, barulah teruji mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa badai bisa dipakai sebagai alat uji untuk membuktikan kualitas sebuah bangunan. Badai bisa dipakai sebagai alat uji untuk membuktikan sebuah kualitas kehidupan. Bagaimana, apakah kehidupan itu dibangun oleh orang yang bijaksana? Apakah kehidupan itu dibangun oleh orang yang bodoh? Dalam arti rohani, membangun sebuah fondasi sama dengan ketika kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita terus semakin mengakar, semakin dalam kita menggali, sampai kita menemukan benar-benar dasar yang teguh. Disitulah kita benar-benar menaruh seluruh iman kita, meletakkan seluruh percaya kita, iman percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak beriman, tidak punya iman, tidak punya fondasi,
dalam kehidupannya. Tapi apakah benar bijaksana seperti itu saja yang Tuhan Yesus maksudkan ketika kita bisa menggali iman kita dan meletakkan iman kita hanya ke dalam Yesus Kristus? Apakah cukup sampai di situ? Kadang karena terlalu fokus pada sebuah hal, seringkali kita melupakan hakikat dari sebuah pekerjaan. Kadang kita asik terlena bangun pondasi iman, tapi lupa akan tujuannya. Untuk apa pondasi tersebut kita buat? Karena kita juga harus ingat firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi jika diibaratkan pondasi itu adalah iman, maka bangunan rumah yang didirikan di atas pondasi tersebut adalah perbuatan iman tersebut. Adalah sebuah wujud dari iman tersebut. Ada pondasi, ada perbuatannya. Ada imannya, ada perbuatan nyatanya. Jadi secara konkretnya, kita dalam kehidupan ini harus punya pondasi, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Itulah pondasi dari kehidupan kita. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ingat, di atas pondasi iman yang kita dirikan itu kita harus membangun sebuah kehidupan. Artinya jangan malas. Kita harus bekerja. Kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar bilang saya punya iman dalam Yesus Kristus. Karena dalam Lukas pasal 6 ayat ke-46 dalam cerita yang sama dalam Matius tadi, saya akan bacakan Lukas 6 ayat 46 mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap hari mungkin kita berdoa berkali-kali, kita minta berkat Tuhan, kita minta jalan keluar, kita minta mujizat, kita minta kesembuhan, kita minta segalanya dari Tuhan. Tapi kita sendiri tidak mau melakukan apa-apa. Padahal peluang itu ada, kesempatan itu ada. Tapi kita hanya berseru Tuhan, Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Itu sama saja dengan kita membuat pondasi iman, tapi tidak ada bangunan imannya. Artinya sama saja dengan orang bodoh sebetulnya. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara percaya Yesus dengan kuasanya sanggup menjaga melindungi kita dari segala pandemi ini? Apakah saudara percaya Yesus dengan kuasanya sanggup melindungi kita, anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita dalam badai seperti apapun? Walau resesi datang melanda kita, apakah saudara percaya Yesus berkuasa menjaga melindungi kita, bahkan memberkati kita? Jika saudara percaya, itulah pondasi imanmu. Itu yang disebut dengan pondasi iman. Perkuat terus, perdalam terus imanmu, perteguh terus imanmu dengan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa, dalam kita membaca merenungkan firman Tuhan. Itulah pondasi dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, dirikanlah dari di atas pondasi itu, dari apa yang engkau percayai itu, mulai kita bangkit berusaha melakukan apa yang kita percayai. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya dalam keadaan yang nganggur, tidak ada kerja Pak. Mau berusaha juga nggak punya modal Pak. Apa yang bisa saya lakukan dalam keadaan yang serba sulit seperti ini? Nyari kerja susah, nggak ada modal buat berusaha. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya ingin berjuang, saya ingin bekerja, tapi apa yang bisa saya kerjakan? Jawaban saya tetap sama. Apakah saudara percaya Yesus Kristus dengan kuasanya sanggup melakukan segala perkara yang di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, walaupun dalam keadaan yang seperti ini sekalipun, dalam suasana yang pandemi, dalam suasana yang resesi sekalipun? Jika saudara percaya, itulah pondasi imanmu. Kita perhatikan bagaimana cara Yesus bekerja, cara Yesus melakukan mujizat. Yesus selalu membuat segala sesuatunya dari apa yang ada pada kita. Saudara tahu tongkat Musa? Melalui tongkat itulah
bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Sanggup membelah lautan Tebral. Sanggup melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat luar biasa. Pertanyaan saya, dari mana tongkat itu berasal? Apakah turun dari langit? Apakah simsalabim celing ada tongkatnya? Tongkat itu dari tangan Musa. Dari apa yang ada di tangan Musa. Tapi dengan kuasa Yesus Kristus, ketika saudara punya pondasi iman, itulah modalnya. Maka tongkat yang biasa di tangan Musa itu menjadi tongkat yang luar biasa. Ini tongkatnya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara ajaib. Saudara mungkin pasti tahu mendengar tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Yesus melakukan mujizat yang sangat dahsyat, memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada belasan ribu, puluhan ribu mungkin. Diberi makan dengan roti dan ikan. Apakah roti dan ikan itu muncul dari langit? Tiba-tiba turun hujan roti, hujan ikan? Tentu tidak seperti itu. Dari mana mujizat itu berasal? Dari 5 roti dan 2 ikan yang dipunyai oleh seorang anak kecil. Dari apa yang ada, dari apa yang kelihatannya tidak ada artinya, dari apa yang kelihatannya hanya hal sederhana. Yang bagi kita mungkin ini mustahil Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita punya pondasi iman, berangkat dari situlah, kita akan berkata, Yesusku sanggup melakukan segala perkara. Mujizat itu masih ada. Apa yang ada padamu saat ini, apa yang ada pada kita saat ini, kerjakan dengan sungguh, kerjakan dengan iman. Dan saya sangat yakin percaya, dalam keadaan yang sesulit apapun, hal yang biasa, hal yang sederhana bagi kita, Tuhan sanggup ubah menjadi hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Amin. Karena itu, jadilah orang yang bijaksana. Orang yang membangun pondasi dan mendirikan bangunan di atas pondasi tersebut. Orang yang beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Dan di atas iman itu, dia mulai menata kehidupannya. Dia mulai berjuang dalam kehidupannya. Karena dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ketika badai itu datang, maka bangunan itulah, di dalam bangunan itulah kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Jika kita tidak punya bangunannya, tidak membangun bangunannya, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita? Bagaimana Tuhan bisa meluputkan kita dari badai tersebut? Bagaimana Tuhan bisa menjaga dan tetap memberkati kehidupan kita? Kalau tidak ada sesuatu pun yang kita perbuat, kita hanya bisa percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatannya. Di depan kita mungkin ada badai resesi yang akan terjadi. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi badai. Kita mau bangun iman kita. Kita buat pondasi iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Dan di atas pondasi iman yang kuat itulah kita mau dirikan kehidupan kita. Kita mau letakkan keluarga kita. Kita mau letakkan usaha pekerjaan kita. Kita mau letakkan seluruh kehidupan kita. Karena disitulah Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Ketika resesi itu datang, ketika badai itu datang, ketika angin air bah itu datang menderu, kita ada dalam bangunan yang kuat, yang kokoh, karena berdiri di atas pondasi iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Untuk sebentar kita boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari lakukan ini bukan hanya sekedar kebiasaan,
tapi benar-benar dengan iman percaya kita sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kita percaya melalui tubuh dan darah Kristus yang menyatukan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kuasa Yesus Kristus akan melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Karena di atas pondasi iman itulah kita akan mendirikan kehidupan yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan tersapu badai apapun, yang tetap akan berdiri, yang tetap akan dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari sekali lagi persiapkan hati pikiran kita sungguh-sungguh untuk kita melakukannya dengan iman percaya kita. Ada kuasa dalam darah Yesus, ada kuasa dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, satu dalam rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi, kusiapkan hatiku. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus di tangan kita. Sebelumnya mari kita berdoa, kita sucikan, kuduskan hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh layak masuk dalam persatuan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Benar Yesus, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mau mengampuni segala sesuatu dalam hati pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Kau menyucikan, menguduskan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, terimalah firman Tuhan. Angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di atas kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan yang kau terima. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus? Apakah saudara percaya tubuh Kristus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu, sanggup mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupmu? Jika saudara percaya, mari kita makan tubuh Kristus dengan iman percaya kita. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari angkat cawan berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepalamu, dan terimalah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya darah Yesus sanggup menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kesalahanmu? Apakah saudara percaya darah Yesus akan memberkati kesehatanmu? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita minum darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang sangat indah pada hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati. Kami sungguh sangat beruntung. Kami sungguh sangat orang-orang yang bahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan kami. Kami percaya itu merupakan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami semenjak awal, pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat firman Tuhan. Dan Kau juga sudah memberkati kami lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk rangkaian ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan, mulai hari ini kami tidak hanya sekedar membangun pondasi iman kami, tapi kami mau bekerja, kami mau berusaha, kami mau berjuang di atas iman percaya kami kepadamu Tuhan. Sebab disitulah Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menjaga kami, melindungi kami dalam bangunan iman percaya kami ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat-Mu dalam kehidupannya seminggu ke depan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang mengawal dan membuat semuanya berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih dalam wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan kami berada dalam masa resesi ya Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu besar atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kau akan memberkati bangsa ini kembali ya Tuhan. Kau akan kembali memulihkan kesehatan bangsa ini, juga keekonominya, juga segala sesuatunya Tuhan. Kau akan nyatakan kuasa-Mu. Kau berkati para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan hikmat, dengan roh takut akan Engkau. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Semakin banyak orang yang percaya, menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati terus Tuhan bagi Bapak Ibu Gembala kami, biarlah mereka terus diberkati dengan suatu hikmat dalam menggembalakan kami ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, juga damai sejahtera, sukacita dalam masa tua mereka, boleh menikmati segala berkat Tuhan. Juga bagi kami semua para pengerja, diaken, diakones, para penatua, para guru sekolah minggu, semua jemaat dari mulai yang paling muda sampai yang paling tua, semuanya dalam berkat-Mu senantiasa, dalam pimpinan, dalam perlindungan-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya tetap ada waktu dan cara-Mu yang ajaib yang akan menjawab kerinduan kami untuk kami bersama-sama kembali beribadah di dalam gedung gereja. Tapi kami sekali lagi mau senantiasa taat, dan kami mau tetap menjaga iman kami. Kami tetap mau menjaga api roh kami tetap menyala-nyala dalam Engkau, walaupun kami beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa,
kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertaimu, memimpinmu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.